Nah, di antara tadi ya penyelamat ya, salah satu penyelamat tadi kita ke surga di kala bangkrut adalah tadi pahala puasa. Kemudian yang kedua, Masya Allah nih, kita bersama begini ibu-ibu, kita berkumpul di majelis ilmu ya, bersaudara cinta karena Allah, maka nanti kita di yaumil hisab ya, ketika kita mungkin nanti sudah di surga, ada teman kita yang satu pengajian begini, takdirnya ternyata misalnya di neraka. Maka Allah perintahkan, cari teman kamu. Mana teman kamu yang soleh, teman-teman kamu dalam kebaikan, ambil. Nah, ternyata bisa ibu-ibu, menciduk, satu cidukan itu bisa ribuan orang. Dia bisa mengambil teman-temannya. Oh, ini temanku dulu satu pengajian, temanku dulu grup gemar bersedekah, grup ngaji dan seterusnya. Maka dia bisa mengajak temannya. Jadi Masya Allah kita harus pertahankan ya teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa memberi syafaat nanti dikala takdir kita mungkin harus ya mampir dulu di neraka. Nauzubillah ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini kita perlu ketahui, mudah-mudahan ya kita tidak sampailah seperti itu. Tapi ternyata betapa berharga ya teman-teman yang soleh soleha itu di situ menyelamatkan kita ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk tadi ke pembahasan ya, bahwa fondasi tadi di sini nanti ada 5 ya yang harus kita kuatkan ya, pilar-pilar ibarat kita bangun masjid ini ya, kemarin sempat retak ya ibu-ibu ya karena desain atapnya nggak sesuai. Nah, begitu juga desain ibadah kita ya, bagaimana supaya kuat ya, maka kita harus tahu pilarnya, fondasinya, perhitungannya itu kan harus detail ya, yang bisa mengokohkan sampai kita di akhir Ramadan. Nah, jadi yang pertama kita pahami, ini belum fondasi. Jadi makna Ramadan itu diantaranya juga dikatakan bulan tarbiyah iman ya. Jadi bagaimana bulan pembinaan sebenarnya ya, membina ruhiyah kita, iman kita supaya semakin meningkat. Nah, jadi harusnya ibarat pabrik nih Bu ya, kan ada TA ya, turnaround ya, supaya maksimal kerjanya. Nah, kita juga nih kalau makan terus ya, pabrik lambung kita ini ya, sistem pencernaan kita ini bisa hancur. Tapi Masya Allah ya, Allah berikan waktu istirahat, dan ternyata di balik lapar itu, maka di situ akan hidup hati kita. Hati kita itu, iman kita itu akan lebih bersinar, akan lebih bersih. Nah, beda kalau digunakan terus untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau pas puasa itu kita banyak merenung, tadabbur Quran ya, berpikir yang positif, maka disitulah dapatnya ya pembersihan iman tadi, tarbiyah iman. Nah, membersihkan iman tadi. Sehingga di sini Ramadan ini sebenarnya ya menentukan kualitas ibadah kita berikutnya, 11 bulan berikutnya. Di Ramadan inilah ibaratnya casnya ya. Kalau kita di sini pas TA ini kurang bagus ya, melaksanakannya masih ada yang bocor-bocor dibiarin misalnya ya. Sama juga masih ada maksiat yang tidak kita tobati, masih ada kelalaian yang tidak kita sadari, maka kedepannya pabrik misalnya tadi ya, yang gampangnya ya, operasinya juga akan morat-marit. Sama juga kita ini, kalau kita, jadi Ramadan itu sebenarnya bulan benar-benar kita bertobat dari hal-hal yang sengaja maupun tidak sengaja, kita benar-benar minta tobat. Makanya Allah janjikan setiap malam di bulan Ramadan itu Allah pilih di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kunci surga, yang mendapatkan tiket taubat. Makanya kita harus cari muka ke Allah ya. Bagaimana kita terpilih, entah malam pertama, malam kedua. Ya jangan sampai kita tidak terpilih, betapa rugi ya kalau kita sampai tidak mendapatkan tadi tiket ke surga, tidak mendapatkan pembersihan dari dosa-dosa. Makanya kita harus melawan hawa nafsu kita. Tidur sih boleh, tapi kalau mau tidur yang berpahala, tidur Khalilullah. Tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, kata Rasul ya, minimal 15 menit, kalau Rasul sampai 45 menit. Itu maksimal, tidak sampai sejam 2 jam loh Bu. Rasul tidur itu hanya 15 sampai 45 maksimal. Dan itu pun diniatkan tidur Khalilullah, itu niatnya sunnah Bu. Dan itu yang menguatkan nanti kita bisa qiyamul lail, bisa tahajud. Kalau kita niatnya ibadah. Tapi kalau tidur sampai sejam 2 jam pasti ini itu udah lewat Bu ya, sunnahnya udah kelebihan. Ya, jadi tidur siang ya, Masya Allah. Jadi
Ternyata Bu, di Cina itu malah ngikutin loh prakteknya teman saya yang pernah studi banding ke Cina itu. Jam 12-an itu semua tidur. Dan katanya kayak kota mati, nggak ada orang berkeliaran, semua tidur, murid-murid itu semua tidur karena mereka asrama kan. Iya. Jadi Masya Allah mereka yang ikut sunnah kita ya, padahal kita harusnya begitu juga itu. Tapi saya lihat ada sekolah beberapa yang menerapkan siang tidur. Nah ternyata di balik sunnah itu memang Masya Allah ya Bu ya, menyimpan kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga untuk akhirat ya. Nah jadi ini menentukan ya, makanya sahabat-sahabat itu selalu persiapannya itu setahun sebelumnya ya. Jadi sudah mendekat 6 bulan sebelum itu minta bertemu Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan berikutnya itu minta semua pahala di Ramadan itu diterima. Jadi mereka betapa konsennya Ramadan itu bukan main-main itu. Persiapannya setahun itu untuk Ramadan. Nah, karena sangat berharga ya. Bahkan semua karena dilipat gandakan ya. Betapa rugi kalau kita sia-siakan tadi hanya tidur berjam-jam ya. Nah, sementara Utsman bin Affan itu 1 hari hatam Quran ya. 1 hari hatam Bu, 30 juz sehari. Imam Syafi'i bahkan ya 2 kali hatam kan Bu sehari ya. Nah, 60 juz sehari. Jadi 1 Ramadan 60 kali hatam. Masya Allah ya. Ya karena mereka hafal Quran ya Bu, jadi gak ada selain Al-Quran yang dia lakukan dari bangun sampai tidur 24 jam ya. 10 menit beliau Imam Syafi'i itu satu juz 10 menit Bu. Nah, tapi kalau kita niatkan insya Allah minimal 1 kali itu sudah minimal ya Bu ya. Karena kalau 1 kali hatam sebulan itu sudah paling minimal. Kalau di bawah itu katanya zalim terhadap Quran Bu. Nah kita kalau zalim terhadap Quran, Al-Quran gak akan mau nanti berteman dengan kita Bu. Padahal Al-Quran inilah yang nanti memberi syafaat. Mulai dari kita sakaratul maut, dia selalu menemani kita tuh, supaya kita jangan diganggu setan Bu. Karena setan itu nanti di kaki kita, di kepala kiri kanan itu mereka menggoda kita supaya tidak beriman di akhirnya. Makanya kita kan kalau sudah la ilaha illallah ya, orang sakaratul maut sudah diam, jangan diganggu lagi, sudah terakhir dia udah la ilaha illallah. Jangan sampai ucapan terakhirnya yang aneh-aneh gitu. Nah menjaga itu, maka ternyata salah satunya adalah syafaat Al-Quran Bu. Bahkan dia terus menemani kita Bu, nempel terus tuh. Dan bentuknya ada yang tampan ya. Ada yang juga buruk mukanya, tergantung seperti apa kita dengan Al-Quran. Semakin kita cinta, semakin kita berinteraksi dengan baik, maka Al-Quran akan semakin gagah, semakin kuat ya membentengi kita. Bahkan Al-Quran ini nanti akan terus memeluk kita sampai ke alam barzah Bu. Sampai malaikat itu Munkar Nakir pergi dulu, gak mau katanya. Jadi dia terus melindungi kita sehingga kita itu menjawab dengan lancar Bu, dibimbing sama Al-Quran. Nah makanya kita harus benar-benar utamakan baca Quran daripada baca WA ya. Ini jangan kita sejam 2 jam betah gitu baca WA, baca ini. Tapi kalau Al-Quran baru berapa menit ngantuk itu berarti kita belum dicintai sama Al-Quran Bu. Jangan dikira kita itu kita yang merasa berkuasa nih dengan Al-Quran, padahal kita yang gak dicintai itu Bu, berarti Bu. Kalau kita gak betah berlama-lama dengan Al-Quran, ada yang salah dengan diri kita sehingga Al-Quran tidak cinta dengan kita. Jadi jangan dibalik, merasa kita yang bisa berkuasa habis, bebas saja aku mau baca kapan. Kalau kita susah baca, kita gak betah, itu berarti kita gak dicintai ya. Nah itu yang harus kita waspadai. Semakin kita senang dengan Al-Quran, berarti Allah semakin cinta, Al-Quran juga cinta dengan kita. Makanya kita paksa, harus kita lawan, malas, ngantuk. Jadi kalaupun Ramadan ini, kalau perlu habis ngantuk wudu lagi Bu. Lawan, ya kecuali benar-benar lelah sebentar, tadi jangan sampai lama-lama, istirahat sebentar, bangun lagi. Bisa kok Bu 5 kali khatam, bahkan ada yang 10 kali khatam. Jadi tergantung kita, kalau kita mau sekali khatam 2 lembar habis sholat, ya kan Bu ya, setiap sholat 2 lembar. Kalau kita mau 5 kali khatam, 1 juz 1 sholat. Nah tergantung kita mau berapa, di manage. Ya kalau tidak ya sama aja kita gagal ya kalau tidak punya rencana. Nah orang nih juga bangun kalau nggak pakai perencanaan ya dengan matang, nih kan harus teknik sipil ya yang paham pondasi tadi berapa kekuatannya mengangkut beban sekian. Sama juga kita kalau kita nggak pakai perencanaan, berlalu sehari 2 hari baru dapat berapa juz gitu kan ya. Nah jadi apalagi kita ada haid nih Bu. Jadi kalau kita ada haid, kita ukur-ukur kita haid berasanya 7 hari. Berarti ada yang sehari 2 juz kan Bu, supaya haid kita nanti
Pas nggak baca kita masih sudah bisa hatam 1 kali. Nah, jadi kita memang harus paksa. Nah, sehingga di sini tadi kembali ya, penting kita awali supaya kualitas ibadah kita di bulan berikutnya tadi seperti pabrik tadi ya, kalau udah TA-nya bagus akan lancar ya operasionalnya berikutnya, sama juga ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala atau ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi syaratnya supaya tadi mendapat kunci ampunan, kunci surga, maka puasa ini harus dilandasi iman, ya, keyakinan, dan hanya mengharap pahala dari Allah, ridha Allah. Makanya kan puasa ini nggak ada yang tahu Bu ya. Kita bilang puasa bisa jadi sembunyi-sembunyi di dalam makan, itu kan orang nggak tahu. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, karena itu syaratnya ya harus ada keyakinan yang benar, keimanan, dan niatnya hanya ikhlas mengharap ridha Allah. Tanpa pondasi ini yang 2 hal ini ya, maka ibaratnya hanya rutinitas yang kosong. Nah, adapun tadi ya 5 pondasi ya yang mengawali Ramadan ini supaya kokoh kuat. Ini yang pertama, kita harus meluruskan niat ya, niat semata-mata karena Allah dan taubat. Nah, jadi berniat kita benar-benar melakukan puasa yang terbaik karena Allah, dan kita pasang taubat nih. Banyak-banyak istighfar memang Bu, Ramadan ini banyak istighfar, salawat, tahlil, la ilaha illallah, kemudian istighfar ya, tambah salawat itu minimal. Kalau bisa itu 100 itu kita baca. Kalau istighfar itu untuk kita ya, salawat itu kita mengharap syafaat Rasul, la ilaha illallah itu penguat iman kita. Jadi amalan-amalan itu akan naik beserta la ilaha illallah yang murni karena Allah, tidak mensekutukan dengan yang lain. Nah, itu akan memperkuat ya iman kita. Jadi dipasang memang Buddha belum kita zikir 100 minimal tadi la ilaha illallah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu minimal ya, atau kalau mau salawat Ibrahim lebih ini lagi. Tapi bagusnya 1 kita ada salawat Ibrahim ya, yang kita baca panjang itu kan Bu. Tambah nanti salawat yang pendek 100 tadi. Nah, lebih bagus lagi kalau kita baca kita masih kondisi berwudu, misalnya habis sholat masih menutup aurat, itu akan lebih sempurna ya semua ibadah-ibadah kita. Nah, jadi yang pertama tadi ya, berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, Masya Allah, jadi tobat ini ya bukan orang-orang yang dosa besar sebenarnya ya. Sasarannya itu bahkan kelalaian kecil kadang. Kalau kita tumpuk Bu, tidak kita taubati, itu menjadi dosa yang besar. Makanya ibarat ranting, kalau kita tumpuk ya lama-lama bisa menjadi tumpukan ranting ya, bisa membakar rumah bahkan. Sama juga dosa-dosa kecil, dosa mata, kadang scroll ya yang nggak jelas, atau kadang di situ grup WA ada yang gibah gitu. Nah, atau apalah ya. Jadi kalau grup-grup yang mungkin banyak melalaikan, apalagi puasa, kalau nggak diarsip dulu ya. Kalau misalnya ini ya, karena disitulah tadi ya dosa-dosa kecil yang lalai kita taubati, kalau menjadi besar itu bahaya sekali ya bagi keimanan kita. Maka yang pertama kita harus bersihkan. Makanya kalau dosa sama Allah kan kita taubatan nasuha ya, selesai. Tapi kalau sama manusia kita bermaaf-maafan ya, minta halal. Kalau ada yang masih bersangkutan kita minta ridhonya. Nah, jangan sampai kita Ramadan ini masih ada dengan tetangga misalnya, masih ada gak baikan atau sama teman gitu. Maka menghalangi nanti Bu kunci surga ini, kunci pembebasan dari api neraka. Jadi makanya doanya kan ya selalu minta pembebasan dari api neraka dan minta surga. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allahumma ridhaka wal jannah. Nah, jadi itu banyak-banyak kita bacakan ya. Nah, karena itulah intinya ya, bagaimana kita terpilih di Ramadan ini. Jangan sampai nunggu Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu. Nah, kita harus berusaha terpilih, mendapat kunci surga tadi dan kunci terbebas dari api neraka, diterima taubat kita. Maka penting ya
kita melakukan muhasabah, evaluasi diri. Kita ingat-ingat apa yang pernah kita lakukan sejak kita balik. Sejak kita balik, masih ingat-ingat kan Bu ya? Dulu kita SMP mungkin kelas 2, kalau kayak saya kelas 2 misalnya. Pakai jilbabnya baru SMA, berarti selama itu saya bermaksiat tuh. Tapi karena nggak tahu mungkin ya, waktu itu belum mengkaji, belum paham gitu. Bahkan kalau di zaman dulu malah dilarang ya, sekolah itu berjilbab tahun 80-an. Nah ya kita bertobat tetap Bu ya, karena kita nggak tahu, karena juga kondisi waktu itu juga belum memungkinkan. Saya itu SMA karena dapat dari guru saya, alhamdulillah. Kita ngaji diajak guru liko begini, tahu oh dulu bingung-bingung, oh wajib hukumnya, karena dulu nggak tahu benar Bu, nggak paham. Nah jadi itu yang kita tobati dulu, atau kita dulu mungkin kalau anak sekarang mokel gitu ya, puasa diam-diam minum gitu ya. Nah, apa itu namanya? Iya kata anak-anak kan gitu ya, kadang diam-diam buka sembunyi-sembunyi. Nah mungkin pernah juga kita begitu ya, atau seperti apa. Nah jadi muhasabah itu mengevaluasi dosa-dosa kita yang telah lalu, sengaja maupun tidak. Kita minta ampun di bulan ini, sungguh-sungguh kita minta pengampunan dosa dan juga minta ridho tadi kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian kita harus benar-benar berusaha ya meninggalkan dosa-dosa ya, yang kadang banyak itu tadi mata Bu. Sekarang itu kalau kita di rumah kadang gak ada apa ngapain, HP kan Bu ya. Nah itu scroll yang macam-macam misalnya, nauzubillah ya, apalagi kalau gosip-gosip misalnya, itu sudah jelas dosa ya, gibah. Nah apalagi kalau sekarang itu dengan AI ya, bisa-bisanya orang bikin konten itu hoax ya. Nah kita sebar lagi, wah itu menyebarkan fitnah loh Bu, besar sekali dosanya. Jadi kita berusaha lah tadi, kalau bisa dikunci dulu HP-nya lah, dijauhkan. Al-Quran aja yang ada di dekat kita. Nah kalaupun HP sekali aja kalau perlu, atau yang positif ya, karena memang nggak terasa Bu, godaan sekarang tuh itu, termasuk anak-anak itu, godaannya nggak bisa konsen belajar, apalagi sholat Bu, nggak khusyuk. Di masjid itu ributnya, karena kebanyakan otaknya tadi ya, tontonan seperti itu dan segala macam, tidak bisa konsentrasi. Nah jadi kita tinggalkan ya dosa-dosa, perbaiki tadi niat, karena Rasulullah ya bersabda, setiap amal itu tergantung pada niat, innamal a'malu binniyat. Nah jadi semua ibadah harus kita landasi dengan niat yang ikhlas ya, niat ikhlas hanya mengharap ridha Allah, dan kita sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Itu syarat ibadah menjadi amal soleh, menjadi diterima. Kalau pertama tadi niatnya harus ikhlas. Sedekah 1 miliar misalnya ya, tapi kalau nggak disebut marah, kenapa nggak disebut sama takmir, aku udah nyumbang. Nah berarti nggak ikhlas Bu ya, pengennya disebut ria, sia-sia Bu. Jadi harus ikhlas. Bahkan ibadah yang terbaik itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri bahkan tidak tahu. Nah, bahkan suami kita nggak tahu, tapi penghasilan kita loh Bu ya. Kalau kita minta ya harus izin sih Bu. Kalau kita punya penghasilan sendiri misalnya, atau kita memang udah diamanahkan nih belanja, terserah kamu 5 juta misalnya. Kalaupun ada sisa sudah dihalalkan, kita infak itu jadi ibadah kita, nggak apa-apa. Kita sembunyi itu justru lebih dekat pada keikhlasan daripada kalau diketahui orang lain. Nah jadi niat ini penting sekali ya. Kita pertama-tama dalam melakukan apapun amal soleh, termasuk puasa ini, kita niatkan benar-benar bisa tadi memperbaharui iman kita, memperbaiki diri kita supaya tidak sia-sia, berhasil mendapatkan tiket surga dan tiket pembebasan dari api neraka. Kemudian yang kedua, pondasinya adalah memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Jadi Masya Allah, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu dijadikan Allah mulia. Ramadan itu jadi mulia di antara 12 bulan karena di Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Nah syahrul Quran ya kan Bu ya, nuzulul Quran ya, karena diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan mulia. Rasul Muhammad SAW menjadi Rasul paling mulia di sisi Allah karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Dan malaikat yang paling sempurna malaikat Jibril karena menyampaikan wahyu Al-Quran. Makanya kata Allah, keluargaku di bumi adalah Ahlul Quran, orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Jadi apapun yang bersama Al-Quran akan mulia di sisi Allah.
apalagi di Ramadan. Maka dari itu Al-Quran ini harus kita tulis memang target kita berapa. Jangan minimal tadi Bu ya, kalau kita udah lancar ngajinya kan bisa 45 menit 1 juz, paling lambat itu 1 jam kalau yang agak slow. Nah kalau kita cepat itu 30 menit. Nah masa kita 24 jam gak bisa menyisihkan 30 menit atau 1 jam, itu kan 1 juz ya, itu minimal, jangan sampai kurang. Nah jadi karena tadi Al-Quran ya yang membuat semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia, menjadi tinggi nilainya di sisi Allah. Maka dari itu kita perkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi antara kita dengan Allah ini Bu, selama kita terus berinteraksi dengan Al-Quran itu kita berpegangan terus tuh sama Allah. Jadi tali kita ini ketika kita terus bersama Al-Quran, kita tilawah, kita tadabur, kita pelajari, kita amalkan, berarti kita nggak berinteraksi maksimal dengan Al-Quran dengan terbaik, maka kita terus berpegangan nih Bu sama tali Allah. Ketika kita sudah tinggalkan Al-Quran, diputus Allah tuh, dipotong sudah talinya. Makanya kayak orang bingung, stres, ada yang sampai bunuh diri ya Bu ya, nauzubillah min zalik. Macam-macam sekarang itu perkara, nauzubillah ya. Ada yang kadang sampai bunuh anak, bunuh suami, nauzubillah lah ya, karena mereka kehilangan pegangan. Makanya selama kita terus berpegangan sama tali agama Allah tadi ya, Al-Quran inilah, maka Allah akan terus bimbing. Ya, nggak ada masalah yang besar kata Allah sebenarnya di dunia ini. Nah, yang apa itu, hati kita yang tidak lapang. Ibarat ya garam, kita masukkan ke dalam gelas Bu, 1 sendok penuh, bukan asin ya Bu ya. Nah sama kalau ada masalah, hati kita sempit, kayaknya kiamat dunia, ambil jalan pendek tadi ya, upload apa itu status langsung, betapa sedihnya hati gitu. Misalnya itu kan Bu, bukan, nggak akan jadi solusi Bu kalau kita upload status. Karena solusi terbaik itu ketika kita dalam sujud, kita minta sama Allah penyelesaian, itu penyelesaian terbaik. Jadi kalau dikit-dikit status Bu, mengeluh itu ibaratnya sempit banget hati kita. Seperti tadi garam masukkan di 1 gelas, tapi kalau garam itu kita masukkan di samudra, kita masukkan di danau yang luas, tidak ada rasanya. Makanya plong gitu, masalah apapun, ujian seberat apapun, yakin Allah tuh Maha Rahman. Allah jamin loh, Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Adil, Allah Al-Alim, Allah paling tahu. Masalah yang Allah kasih itu memang untuk kita. Karena kita ini masih lalai, ingin Allah kita kembali kepada Allah. Jadi hakikat masalah Allah beri itu supaya kita itu tidak keluar rel Bu. Ibarat kita di rel, kita ini terlalu melenceng, dikit lagi udah jatuh kita tuh. Makanya dikasih Allah teguran berupa sakit, kadang ujian dari anak, dari suami, dari manapun. Itu supaya kita ingat. Jadi jangan buru-buru kita tadi ya curhat kemana yang tidak amanah itu. Curhat terbaik tuh bawa sholat kata Allah di dalam Al-Quran, sabar dan sholat. Sholat dulu 2 rakaat, kita terima dulu, berbaik sangka dulu, nggak usah ambil pintas, jalan pintas. Datangi Allah, minta di situ sama Allah. Nggak usah mikir gimana caranya Bu, Allah nanti akan tunjukkan jalannya. Kalau kapasitas kita kadang kita nggak mampu, gimana sih masalah seberat ini? Tapi Allah Maha Kuasa, sehingga yang pertama harus kita ketuk adalah Allah. Mau dikasih apapun, nggak usah panik, nggak usah stres. Jadi Al-Quran inilah salah satunya cara biar kita terus dalam hati yang lapang ya tadi ya, tidak sempit. Nah, Rasulullah sebagai teladan ya telah mencontohkan bahwa Rasulullah senantiasa murajaah juga Bu ya kepada malaikat Jibril setiap Ramadan itu. Nah, jadi di awal Ramadan ini tadi usahakan kita punya target khatam, kita punya jadwal, jangan diganggu-ganggu tuh Bu. Kalau kita tunda-tunda, kita udah target 1 kali khatam, setiap subuh 2 lembar. Kita tunda, nanti ya ngantuk, tidur dulu. Tertunda lagi zuhur ngantuk lagi. Sudah 4 lembar berat lagi. Asar mau masak lagi jadi 6 lembar. Maghrib mepet, jadi akhirnya nggak jadi Bu. Itu kalau kita tunda Bu. Jadi kalau kita udah punya jadwal, paksa Bu. Walaupun ngantuk 2 lembar pokoknya harus selesai nih habis subuh.
Habis zuhur. Nanti besok aja 2 juz kan nggak bakalan Bu. Tambah lagi besok habis sudah Ramadan. Apalagi udah mau mudik Bu ya. Nah sudah habis sudah. Jadi jangan tunda. Kita buat jadwal ini yang harus kita patuhi. Nah dan kita juga kalau bisa tadabur ayat Bu. Walaupun 1 ayat baca artinya Bu. Karena beda Bu kalau kita membaca artinya itu. Apalagi kalau kita baca tafsirnya ya. Kalau ibu bingung baca tuh banyak. Cari tadabur ini banyak tuh ulama-ulama yang menjelaskan. Kita dengerin aja sambil berbaring misalnya udah lelah. Tapi luar biasa Bu, tadabur ayat ini membuat hidup hati kita. Nah disitulah Al-Quran nanti akan mencuci hati kita supaya tadi tazkiyatun nafs yang terbaik ya, bersih. Kalau kita bisa memahami maknanya, makanya luar biasa Bu ya kalau kita lihat di masjid, dengar lah kadang kalau ibu-ibu dengar atau lihat YouTube misalnya orang imam sampai nangis ya, karena mereka paham artinya. Masya Allah ya kalau sahabat itu pernah ikut sholat ya sama Rasul itu, beliau tuh bergemuruh dadanya tuh kedengaran Bu, dadanya tuh bergemuruh saking apa ya sama ayat itu ya. Bahkan ada sahabat yang sampai pingsan ketika mendengar ayat tentang siksa neraka. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab itu kan Bu ya masuk Islam gara-gara dengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Ya karena mereka kan paham betul Bu ya, orang Arab itu tahu betul. Nah jadi kita yang masih kurang ya dalam bahasa Arab apalagi ya, jadi minimal tadi kita bacalah artinya, terjemahnya itu minimal 1 ayat, atau kalau sehari 1 ayat, Masya Allah itu akan menghidupkan hati kita ya. Ini tadi target dalam rangka memperkuat hubungan dengan Al-Quran, itu caranya. Tilawah kita target, kita tadaburi Al-Quran, kita buat jadwal khusus, jangan diganggu ya supaya target kita tercapai. Nah itulah nanti mengukur sukses tidak Ramadan kita, kalau target-target kita ini tercapai. Kemudian yang ketiga pondasinya adalah menjaga sholat wajib dan sunnah. Nah sholat ini kan adalah pondasi seluruh amal ya, karena berdasarkan hadis ya Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling pertama ya dihisab pada hari kiamat itu sholat. Nah makanya kalau urusan kita masih berantakan Bu, pasti sholat kita memang belum beres. Jadi kalau kita masih banyak masalah tapi kita belum lapang, atau kita mudah mengeluh, mudah marah, mudah emosi, tidak bisa berpikir rasional ya, reaktif, bukan beda ya Bu antara reaktif sama responsif ya. Kalau kita respon itu kan masih berpikir langsung ya, tapi kalau reaktif itu langsung main emosi gitu. Nah berarti ada yang salah dengan sholat kita kalau kita belum membuat sholat ini, ternyata kan Allah jamin ya mencegah sebenarnya dari perbuatan keji dan mungkar ya kan. Nah kenapa kok belum mencegah kita masih suka gibah, masih suka lihat-lihat yang jelek misalnya ya, berarti ada yang salah. Sholat kita inilah yang perbaiki, belum khusyuk, belum tepat waktu, atau bahkan mungkin dari taharah aja kita belum benar wudunya, karena kan syaratnya itu harus taharahnya dulu Bu yang benar. Nah khusyuknya nanti lagi diperbaiki, makanya kita wajib ain ya belajar fikih wudu, fikih sholat, fikih puasa, baca-baca lagi ya buku fikih. Dan alhamdulillah ibu-ibu sudah ngikuti pelajaran itu ya, fikih dari kemarin Bulughul Maram, itu salah satu kitab fikih juga ya. Jadi banyak sebenarnya, ada Said Sabik ya, ada fikih banyak beberapa versi, dan itu Bulughul Maram juga banyak yang direkomendasikan ya. Ya saya bang sabar Bu ya, harus menuntut ilmu itu. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, kalau ada usaha, Allah akan melihat usaha kita ya di situ. Jadi sholat inilah yang kita perbaiki kalau permasalahan selama ini kita masih belum bijak ya dalam menyikapi. Nah, usahakan memang berjamaah ya. Kalau ibu-ibu bisa di rumah anak kita ya, kita ajak misalnya. Nah, walaupun mereka belum balik, tapi kita udah niatkan, itu tetap Bu dapat pahala jamaah. Walaupun dia lari-lari, nggak usah lagi sholat gitu, batal, kita nggak Bu, terus saja. Di niat awal kita udah berjamaah gitu. Kemudian, nah sholat sunnah rawatib ini yang kedua Bu, setelah sholat wajib itu, maka ibarat kita nanti ini datang ke Allah pakai baju. Kalau sholat wajib kita ini masih belum sempurna, maka bolong-bolong baju kita Bu.
Nah, tapi kalau kita tutup dengan rawatib, itulah nanti yang menambal. Pertama kali Allah lihat nanti sholat rawatib dulu. Jadi kita nanti berdiri, bayangkan kita di yaumil hisab itu Bu ya, padang mahsyar, berdiri di hisab tuh sholat dulu. Kalau sholat wajibnya belum sempurna, sholat rawatib inilah yang dilihat. Dan bahkan jaminan Allah, kalau mau dibangunkan istana di surga, sholat rawatib minimal 12 rakaat. Nah, entah kita mau sebelum zuhur itu bisa 4 Bu, sesudah juga bisa 4, sudah dapat 8. Sebelum subuh, Masya Allah tuh, sebelum subuh pahalanya bahkan melebihi dunia seisinya. Ibu-ibu kalau dikasih uang 50 miliar pasti antri tuh dari sana sampai sana ya. Tapi Bu, sholat sunnah sebelum subuh lebih dari 50 miliar Bu. Gak ada apa-apanya karena seluruh dunia seisinya pun masih kalah dengan sholat sunnah sebelum subuh ya. Sembako aja antri kadang Bu ya, apalagi tapi sholat subuh Bu, itu Masya Allah pahalanya kalau kita tahu ya, akan kita prioritaskan itu. Nah jadi sholat sunnah tadi ya, kemudian sholat duha ini adalah bentuk syukur kita terhadap semua nikmat. Minimal 2 rakaat itu Bu, jangan sholat duha niatnya supaya kaya Bu. Nanti sudah kaya selesai kita gak dapat apa-apa di akhirat. Tapi kalau kita niatnya dalam rangka syukur kita atas nikmat Allah, Allah janji orang yang bersyukur ini dilipatkan lagi Bu. Dunia dapat, akhirat dapat. Justru ngejar kita nanti dunia. Nah makanya jangan salah kadang sedekah supaya berlipat hartanya. Tapi selesai Bu kalau niat kita hanya dunia. Tapi kalau kita niatkan ridha Allah, kita niatkan dalam rangka syukur, dunia itu sudah ada jatahnya Bu. Mau kita kejar juga, kalau bukan rezeki kita nggak akan dapat. Jadi kita fokus sebenarnya yang harus kita usahakan. Karena urusan dunia ini berapa dapatnya nanti itu Allah sudah atur Bu. Jadi jangan sibuk kita mengatur yang sudah diatur Allah. Itu yang membuat kita lelah kadang Bu. Nah, tapi kalau kita mengatur yang akhirat ini, maka kata Allah dunia akan mengejar. Kalau kita ibarat, ya biasa saya ibaratkan, kalau kita nanam padi pastilah rumput itu ikut tumbuh. Tapi kalau nanam rumput nggak bakalan ada tiba-tiba padi ya kan Bu ya. Nah, jadi jangan berharap kalau kita sibuk dunia akhirat akan dapat gitu. Jangan kebalik. Jadi kadang kan banyak alasan begitu ya Bu ya. Gara-gara capek kerja enggak sholat tarawih misalnya apa gitu ya. Ya kembali lagi itu memang hidayah ya, kita tidak bisa juga menjas ya kadang. Karena itu kita bersyukur makanya Bu kalau kita diringankan langkah ke majelis ilmu, diringankan langkah untuk ke masjid. Masya Allah masjid ini juga cas iman yang paling besar Bu. Jadi masjid ini saksi ya, malaikat semua di sini hadir di antara kita. Dia mohonkan ampun nih Bu sama kita-kita yang ada di majelis ilmu. Mintakan rahmat. Dan masjid ini salah satunya orang yang mencintai masjid itu kan salah satu mendapat naungan di padang mahsyar di antara 7 golongan. Nah makanya kita ajak ya anak itu pengennya dapat naungan semua gitu. Ya minimal kita doakan ya kalau memang belum dapat hidayah, itu kan perkara dari Allah juga karunia. Gak bisa kita memaksa kadang Bu. Ya jadi yang jelas kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap menyampaikan perkara hidayah, yaitu urusan Allah ya. Jadi ini tadi sholat duha ya, kemudian kita niatkan tadi ikhlas karena Allah, tarawih kita maksimalkan ya di bulan Ramadan. Nah jadi kalau Qiyamul Lail itu kan sudah masuk Bu ya, kita tarawih witir. Tapi kalau kita masih mau tahajud, nanti bangun lagi itu tahajud bebas di situ. Enggak usah witir lagi tapi Bu, witir cukup sekali. Nah, seperti itu. Jadi tidak terbatas Bu. Apalagi nih bulan Ramadan kalau bisa sholat tasbih. Tahu kan Ibu sholat tasbih ya Bu ya? Itu minimal 1 kali lah Bu di Ramadan. Jadi sholat tasbih itu minimal 2 rakaat. Pas kita setelah takbir iftitah itu baca tasbihnya 15 kali. Subhanallah walhamdulillah. Memang capek Bu. Tapi Masya Allah Bu, di bulan Ramadan itu kan besar sekali pahalanya ya. Dan itu memang yang maksimal sholat ya Bu ya, 15. Jadi 300 kalau dihitung semua. 15 kali pas kita berdiri habis iftitah, baru Al-Fatihah, baru surah. Setelah itu ruku 10 kali. Bangkit dari ruku 10 kali. Sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk dulu sebelum berdiri juga 10 kali. Jadi yang 15 kali hanya yang setelah berdiri.
Di kalau rakaat kedua setelah kita berdiri langsung tasbih 15 kali. Nah memang pelan-pelan itu Bu, capek. Tapi kalau pagi ini kan nggak ada masak Bu ya, aman itu, habis sholat duha sebentar 2 rakaat itu. Satu kali lah minimal sebulan itu. Masya Allah, jadi banyak sekali keutamaan yang nanti bisa Ibu cari ya. Harus kita target tuh ada 1 kali sebulan minimal. Nah apalagi kalau kita bisa ya sholat syuruk ya Bu ya. Jadi duha yang paling awal. Jadi kalau kita habis subuh, kita zikir-zikir, tilawah, jangan kemana-mana. Ya kalau ke kamar mandi sih boleh, wudhu lagi, kebalik lagi gitu. Kita masih di situ Bu, sholat duha yang paling awal, itu kan pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Tuh, bayangkan Bu. Jadi kita nggak usah sedih kalau masih antrian haji Bu ya, karena itu sudah tercatat pahalanya sama Bu. Haji dan umrah sempurna, sholat syuruk, sholat duha di awal waktu. Nah, bentar itu minimal 2 rakaat. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, kita membiasakan qiyamul lail ya, tarawih ini sejak malam pertama. Itu juga pondasinya. Jangan nanti-nanti, nantilah tengah gitu ya, atau nanti baru semangatnya. Paksa Bu. Saya tuh kadang juga dilema tuh perut kadang. Udah mau berangkat itu mulas gitu. Ya lawan itu, minum apalah segala. Ya Allah, sampai berdoa juga, ya Allah mudahan ini kuat gitu. Karena pengen gitu ya. Jadi harus kita lawan. Ya itu karena juga hidayah, kemudahan itu kan dari Allah. Kita kadang nggak kuasa juga Bu. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa memang ya. Harus terus semangat. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, Rasulullah bersabda ya, karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah jadi qiyamul lail ya di bulan Ramadan ini juga salah satu cara menghapuskan dosa-dosa kita. Nah ini yang terakhir ya Bu ya, fondasi yang terakhir, menjaga lisan dan akhlak kita. Nah ini lisan ya, hati-hati banget ya, jangan mudah emosi ya. Rasulullah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Nah jadi puasa kita tuh ibaratnya dilemparnya sama Allah, nggak terima Allah puasa kita karena tidak menjaga lisan tadi ya diantaranya, dan juga perbuatan buruk. Nah jadi hati-hati lisan kita ini kadang ya, kalau sekarang nggak lisan aja Bu tadi ya, jempol, komen, makanya sudahlah nggak usah lihat-lihat status orang. Kadang lihat orang ini iri gitu ya, masakannya enak ya gitu, timbul lagi rasa apa. Makanya nggak usah lah, kita harus fokus ya tadi pada target-target kita, paksa ya baca Quran, tilawah, tadabbur dan lain-lain. Sehingga kita stop ya gibah, stop marah, stop debat ya, stop melihat hal-hal yang mubah, walaupun mubah tapi kalau itu nanti jatuhnya bikin sakit hati atau apa, iri, dengki ya, jadi dosa. Nah maka tadi strateginya ya, supaya pondasi kita ini kuat, memang harus buat target ya, ibadah itu perlu ditulis Bu memang, dan kita sepakati diri sendiri. Nah saya tuh punya sendiri Bu tabel yaumiyah. Jadi ini misalnya zikir pagi centang, nanti tiap hari, agak repot tapi nggak apa-apa Bu. Setiap hari tuh mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 30. Zikir pagi, zikir petang, nanti tilawah berapa juz tadi target kita centang kalau sudah. Apalagi tadi tahlil, takbir, istighfar centang kalau sudah. Buat Bu memang dari ini. Kalau nggak begitu pasti akan keteteran. Besok sedekah setiap subuh, habis subuh. Sekarang kan banyak ya Bu ya, kalau kita mau ngasih iftar juga takjil secara online pun bisa, di masjid ini juga bisa. Jadi banyak sarana. Nah yang penting kita sepakati misalnya diri kita, mau pokoknya sehari 10.000 misalnya, atau sehari mau 5.000. Karena ketika kita memberi orang makan yang berpuasa dapat pahala yang sama Bu. Apalagi orangnya misalnya rajin ibadah gitu ya, yang makan, Masya Allah dapat juga tuh kita pahalanya. Makanya gak usah pelit-pelit kita ya. Di Ramadan itu Rasulullah itu ibarat yang berhembus kencang katanya kalau sudah berinfak, sedekah dan lain-lain. Ibarat kayak apa tuh, sangat deras gitu Rasul itu melakukan kebaikan. Jadi memang harus kita tulis Bu, kalau bisa tuh buat tabel tuh apa aja target kita. Kemudian disusun tadi jadwal harian kita ya, kurangi medsos ini, kalau perlu dibekukan dulu ya. Gak usah lihat-lihat medsos gitu, apalagi ke TikTok segala itu ya, kadang seliwiran macam-macam gitu ya. Nah kemudian
cari lingkungan yang mendukung ya, seperti kita di majelis ilmu ya. Itu juga salah satu untuk meningkatkan tadi ya pondasi kita itu semakin kokoh. Dan terus perbanyak berdoa. Nah, jangan lupa ya bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak Bu selama dia berpuasa. Ketika kita mau buka itu lebih afdol lagi, atau pas sahur. Dan saat kita puasa ini Bu, banyak-banyak berdoa, di list kalau perlu apa saja yang kita inginkan. Mau masuk surga Firdaus, itu gak apa-apa Bu. Itu kan luar biasa ya, kan Allah berjanji loh akan dikabulkan. Entah bagaimana caranya supaya jadi ahli surga Firdaus, gak usah dipikirkan Bu. Kita serahkan aja sama Allah, tapi doanya minta bebas dari api neraka, minta anak soleh soleha, minta sehat selalu sampai akhir hayat supaya kuat ibadah gitu. Nah, semua kita benar-benar sungguh-sungguh ya berdoa. Nah, kemudian di sini kita ingat ya bahwa Rasulullah senantiasa berdoa ya kan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya. Jadi bersyukur kita sudah dipertemukan Ramadan, maka kita tadi harus ya mengisinya dengan amalan-amalan terbaik. Nah, yang menjadi kesalahan ya di Ramadan ini diantaranya lalai dari bertobat tadi ya, kemudian terlalu fokus pada menu berbuka. Hati-hati juga Bu ya, fokus banget kalau urusan menu gitu ya, sampai menyita waktu berjam-jam mikirin padahal tinggal pencet juga kadang-kadang. Tapi mikirnya lama gitu ya. Nah, padahal kalau 1 jam tadi dapat 1 jus loh Bu. Aduh ya Allah, makanya saya kadang protes anak-anak tuh, kenapa sih mikir makanan melulu? Ada sudah senang kalau puasa tuh nggak mikir makan itu, tapi anak-anak sibuk dari apa ya bukanya, astagfirullah. Iya begitulah Bu ya. Kemudian jangan sampai kita begadang tadi ya tanpa ibadah, jangan hanya semangat di awal ya, dan jangan sampai tidak punya target tadi ya. Nah, jangan sampai harus pasang target Bu, tulis khatam 2 kali gitu ya, atau apa gitu. Nah, terserah kita target, jangan sampai nggak ada target. Jadi tadi ya bertakwa tadi indikatornya nanti bukan hanya di awal ya kita semangat, bahkan setelah selesai Ramadan kita masih rutin ya dengan amalan-amalan istiqomah. Dan ada perubahan akhlak nih Bu, itu tanda Ramadan kita. Kalau kita masih sama suka marah gitu ya, sampai hati-hati juga sih Bu, banyak diantaranya kenakalan anak itu karena dia tidak betah di rumah Bu. Kenapa? Ibunya cerewet. Itu kata murid saya sih Bu ya, kenapa kamu kok sukanya begadang di luar, nggak tahan Bu di rumah, mama ngomel terus katanya. Astagfirullah. Jadi harusnya rumah itu menjadi surga Bu. Kalau anak kita betah di rumah senang, jangan dimarahin, justru itu lebih aman Bu. Anak kita bersama kita dia curhat. Itu kalau sudah curhat di luar, temannya yang nggak jelas ngasih idenya, itulah sudah Bu terjadi kenakalan aneh-aneh itu, karena dia tidak mendapatkan kebutuhan itu di rumah. Jadi biasanya berawal dari situ. Anak-anak yang rusak itu bukan karena ibunya nggak ada, karena ibunya katanya cerewet. Pusing saya Bu, dimarahin terus, takut malah nggak mau pulang. Kalau bisa Bu, saya heran ada murid saya itu pulang misalnya sudah zuhur kayak Jumat itu, kenapa nggak pulang nunggu sore? Saya takut dimarahin mama, nanti dipukul. Astagfirullah, SMA masih gitu ibunya tuh. Iya katanya, ya Allah, sampai diliatin kakinya tuh biru-biru. Ya karena memang broken home ya ibunya tuh, bapak ibunya cerai. Tapi itulah, kita hati-hati sih Bu, ibu-ibu itu. Kalau kita bisa menyejukkan, anak-anak senang. Biasanya makanya dibalik anak-anak itu biasanya seorang ibu ini yang sangat menentukan. Kalau bapak itu memang nggak terlalu ini sih Bu. Tapi kalau ibu masih konsen, masih ini perhatian, dan juga tidak membuat anak stres, anak-anak biasanya dia menjalani masa depannya lebih bagus. Nah ini yang hati-hati ya. Jadi harusnya ya Ramadan ini membentuk kita lebih sabar ya, tidak jadi yang cerewet tadi. Cerewet dalam artian positif sih boleh Bu, cerewet kalau suruh sholat apa, tapi bukan yang membuat anak sakit kadang. Jadi anak tuh pernah, karena dia suka dibandingkan dengan kakaknya, katanya selalu bilang kakaknya lebih sakit dia Bu. Jadi luka batin dia itu yang membuat dia itu protes dan melakukan kenakalan-kenakalan. Ya, untung kalau di sekolah masih bantu gitu ya, tapi kalau sekolah juga nggak peduli, akhirnya dia di luar sana pergaulan yang buruk, itulah banyak kerusakan anak-anak itu. Banyak luka batin itu seperti itu. Jadi nggak boleh Bu membandingkan. Anak-anak itu semuanya spesial. Jangan pernah kita banding-bandingkan dengan saudaranya. Pasti ada kelebihan kekurangannya. Sekalipun anak yang mungkin dibilang autis kadang ya Bu ya. Kadang tuh orang tua seperti itu. Dibanding-bandingkan, kadang nggak boleh. Pasti dia punya sisi lain yang positif. Tinggal kita yang
harus mengembangkan ya, memotivasi. Nah, jadi ini tadi akhlak nih, perubahan akhlak yang lebih sabar ya ke suami, ke anak ya, atau ke orang tua. Maka itulah tanda suksesnya Ramadan kita. Dan tidak kembali lagi bermaksiat. Jangan aduh pas Ramadan aja baik-baik, dan setelah Ramadan kembali lagi sibuk gitu, gibah atau apa gitu. Berarti gagal Ramadan kita. Jadi harus tetap kita pertahankan ya kebaikan-kebaikan yang sudah Allah karuniakan di Ramadan. Nah, karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ya ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi ketakwaan inilah nilai kita di sisi Allah. Jadi kita ingat kembali tadi ya, niat kita harus lurus ya, kemudian kita bertobat sungguh-sungguh di Ramadan ini. Setiap hari kita kalau perlu ya perbanyak baca istighfar tadi ya, kemudian Al-Quran jadikan sahabat terdekat kita, sholat kita jaga dengan yang terbaik termasuk sholat sunnah ya, dan perbaiki akhlak kita. Nah demikian ya matilah untuk pondasi tadi yang harusnya sudah jam 11 ya. Demikian materi kita, insya Allah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.